Shalom. Shalom. Buat kita semua yang ada di gereja, juga shalom buat saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, atau mungkin ada yang mengikutinya dari kendaraan mereka sedang melintas di jalan dan mengikuti siaran kami ini. Tuhan berkati kita semua. Saudara bersuka cita pagi ini. Haleluya, sukacita dari Tuhan itulah kekuatan saya dan saudara. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu besar dalam hidup kami, Bapa. Haleluya, haleluya. Mari jangan ada yang berdiam diri. Siapapun saya dan saudara pagi hari ini, kita adalah ciptaannya yang mulia. Kita diciptakan untuk memuji dan memuliakan Dia. Apapun kondisi saya dan saudara hari-hari ini, situasi apapun, pandang Dia, sembah Dia. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu. Makasih Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan. Katakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan Dia. Haleluya, ku tinggikan. Amin. Engkau Tuhan. Oh amin. Melebihi segalanya. Katakan lebih dalam ku menyembah. Oh dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, haleluya. Lebih dalam. Amin, amin, amin. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Setiap kami yang bernafas, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh, sungguh besar setiamu. Katakan nyata di dalam hidupku. Nyata di sepanjang Amin, 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 haleluya. Oh, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh amin, amin. Tiada kata yang bisa, yang bisa lukiskan. Amin. Haleluya, haleluya. Bagi-Mu segala pujian dan
firman-Mu ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Amin. Ku tinggikan. Haleluya. Mari sembah Dia, angkat suaramu, angkat hatimu lebih dalam. Haleluya. Dalam roh, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi. Amin Tuhan. Lebih dalam, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan, ku tinggikan. Amin, amin. Haleluya. Melebihi, lebih dalam lagi ya Tuhan. Oh, amin, amin, amin. Kebenaran selamanya. Haleluya. Mari sembah Dia. Oh haleluya. Allah yang luar biasa, Allah yang tiada duanya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Glory, glory, haleluya. Oh amin, 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 amin. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mencintai-Mu. Haleluya, haleluya. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan Yesus, kami percaya bahwa ada janji firman-Mu bagi kami semua. Kalau kami sakit, kami lemah tubuh, maka ada janji kesembuhan yang Tuhan berikan buat kami semua. Kalau kami ada menemui jalan yang buntu Tuhan, maka Tuhan berjanji akan buka jalan bagi setiap kami. Asalkan kami tetap setia kepada-Mu, kami tidak meninggalkan Engkau Tuhan. Kami tidak takut hari-hari ini Tuhan, karena Tuhan beserta dengan kami. Kami tidak mau situasi pandemi COVID-19 membuat iman kami mundur daripada-Mu, membuat kami ketakutan, membuat kami khawatir lagi Tuhan. Ada pembela kami, ada pembela kami yang agung, Yesus namanya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, amin, amin, memulihkan, oh, amin. Aku percaya, katakan Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Aku percaya, katakan Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, amin, amin,
sembuhkan dengan imanmu. Kau turun tangan, Dia memulihkan saya dan saudara. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Oh haleluya. Sekali lagi katakan, oh aku percaya. Haleluya. Kau turun tangan. Amin Tuhan. Haleluya. Tuhanku dahsyat. Kau Tuhan memberkatiku. Kau turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala sesuatu yang kami alami, Engkau turun tangan, Engkau campur tangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan yang bersuka cita pagi hari ini. Lambaikan tangan. Haleluya. Yang ada di gereja maupun yang di rumah, lambaikan tangan. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Yang di gereja berdiri supaya kita lebih semangat lagi. Haleluya. Mari kita mau datang hadir dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Haleluya. Pastikan di samping kiri kanan Anda bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya Dengan hati bersuka rasakan, lihatlah baiknya Tuhan bagi yang merindukannya. Akan bersorak-sorak, katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, kasih setia Tuhan. Datanglah ke baitnya, mari bersyukur dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya, dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baik Tuhan kita. betapa baiknya Tuhan Bagi yang berlindung padanya, yang bersorak-sorak pagi hari ini katakan, akan bersorak-sorak. katakan akan bersorak-sorak. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia
gembira adalah obat, amin. Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Haleluya. Mari tetap bersuka cita. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Jangan jamu-jamu, bertepuk tangan untuk Tuhan. Mari sama-sama yang di rumah, yang ada dalam ruangan ini sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperan ganti kita. Siap-siap bertepuk tangan untuk Tuhan. Bertepuk tangan muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Haleluya. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Semuanya katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan para papa. Haleluya. Para papa. Bersorak-sorak, bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita semua. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bertepuk tangan muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Angkat tangan untuk katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Haleluya. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan Tuhan yang memberi. Amin. Tuhan yang memberi. Kita menang di atas segala masalah persoalan hidup kita. Amin. Haleluya. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan Dia perlindungan kita. Haleluya. Dan Dia perlindungan. Dia perlindungan dan pengharapan para papa. Haleluya. Amin. Papa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Para papa. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berikan hati kami kepadamu untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my. Kami berikan hati kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya bagimu. Haleluya. Every breath that I take, every moment I'm awake.
segenap hati kami, segenap jiwa kami hanya bagi-Mu Yesus. Biar Engkau yang bekerja, berkarya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Lord, I give you my heart. Haleluya. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your, Lord, I give you, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Terima kasih karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu Tuhan, kami hidup sampai saat ini. Karena salib-Mu kami mengalami kemenangan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Saat kami berikan hati kami kepadamu, Engkau akan berikan kami kemenangan demi kemenangan. Karena salib-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini. Karena mujizat-Mu, kami ada sampai saat ini Tuhan. Firman-Mu yang meneguhkan setiap kami di pagi hari ini. Firman-Mu yang memotivasi kami di pagi hari ini, untuk kami semakin lebih lagi memaksimalkan setiap potensi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengurapi hamba-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, diserahkan kepada Bapak Pendeta Jimmy.
Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik yang ada di ruangan ini, seluruh kru media, juga para pemusik, pemuji. Kita ada 17 di tempat ini. 2 minggu kita tidak menggunakan musik lengkap, hanya keyboard saja. 3 minggu ya. Dan hari ini seharusnya kita adakan perjamuan kudus, tapi kita mengingat kondisi yang sementara terjadi, jadi kita masih belum mengadakan. Tapi pagi hari ini kita lengkap dengan musik. Terima kasih buat teman-teman pemusik, pemuji yang kita tahu Kak Roni 3 minggu lalu, ya sekitar ya 4 minggu lalu, sebulan lalu, yang terpapar dengan COVID dan sudah Tuhan pulihkan. Kak James juga sempat reaktif dan Tuhan sudah juga pulihkan lewat tentunya usaha mereka, diri mereka berusaha melakukan bagian mereka, juga jemaat yang berdoa, dan semuanya menghasilkan pemulihan. Dan bersyukur karena pagi hari ini kita ada di minggu pertama ya, di bulan Februari, yang sebenarnya mulainya bulan Februari ini adalah pada tanggal 1 genap pas hari Senin yang lalu. Dan kita tahu bahwa di bulan Februari ini kita dedikasikan untuk kita ambil bulan potensi. Ini tema ini atau topik bulanan ini kita sudah lakukan pada, kalau tidak salah, September 2019. Tapi di 2021 kita ingin untuk kita lebih mendalami lagi, karena sayang kalau potensi yang ada dalam diri kita itu disia-siakan. Kita bersyukur juga untuk jemaat yang sedang mengikuti, termasuk juga mungkin teman-teman kita yang juga ada hubungannya dengan kita, yang mereka mengikuti live streaming pagi hari ini. Kami sampaikan selamat berhari Minggu, selamat kita diperlengkapi dengan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu mereview untuk khususnya buat renungan malam kita, karena renungan malam kita itu temanya seperti tema bulanan ya. Pagi hari ini saya akan mengkonklusikan atau menyimpulkan lewat satu tema, yaitu firman Allah adalah potensi yang mengubahkan. Ya, firman Allah adalah potensi yang mengubahkan. Ya, di situ tertara apa? God's work is a transforming potential. Kalau kita review hari Senin yang lalu di renungan malam kita itu, temanya itu adalah kekuatan suatu benih, the power of the seed. Itu bisa meledakkan, karena satu benih walaupun mungkin dia bukit batu, sejauh benih itu sudah tertanam dan ada unsur-unsur tanahnya di situ, maka benih itu bisa menembusi bukit batu. Kita bisa lihat di spot-spot tertentu bukit batu tapi ada pohon yang tumbuh, dan sebelum dia jadi pohon dia dari satu benih, makanya itu punya kekuatan. Kemudian hari yang ke Selasa malam kita bicara tentang what is the potential, atau apakah potensi itu. Dan kita sudah tahu bahwa potensi itu adalah kekuatan yang masih terpendam ya. Potensi itu adalah kemampuan yang masih tersembunyi, Bapak Ibu ya. Potensi itu adalah sukses yang belum kita gunakan, keberhasilan yang belum kita manfaatkan. Jadi kita dapat pemahaman tentang apakah potensi itu. Kemudian pada hari keberapa? Hari ketiga
kita bicara tentang sumber dari potensi, dan kita tahu persis bahwa Allah lah satu-satunya sumber dari setiap potensi yang ada di bumi ini, di dunia ini, baik tumbuh-tumbuhan, ya, binatang, alam semesta maupun kita manusia. Kemudian hari yang keempat itu temanya itu adalah are you satisfied? Apakah engkau puas? Apakah hidup kita puas? Nah, hidup kita akan mengalami kepuasan kalau kita melepaskan potensi yang ada dalam diri kita. Jelas ya Bapak Ibu? Lalu hari yang kelima, hari Jumat, itu temanya don't ignore your own potential, atau jangan menyepelekan, jangan mengabaikan potensi dirimu. Ya, karena banyak orang yang mereka mengabaikan, banyak orang yang menyepelekan potensi yang ada dalam diri mereka. Sehingga waktu mereka lihat keberhasilan orang lain, mereka iri. Ya, mereka iri dengan keberhasilan orang, padahal sebenarnya di dalam diri mereka ada potensi yang bisa mengalami keberhasilan seperti orang lain. Kemudian tadi malam ya. Tadi malam rema kita itu adalah the principle of potential, atau prinsip dari potensi. Jadi prinsip dari potensi itu adalah sekali potensi itu dilepaskan, maka dia akan bermultiplikasi, dia akan berlipat ganda, Bapak Ibu. Jadi itulah yang kita bisa belajar. Dan mari saya simpulkan dari satu minggu ini, dari tema kita beberapa saat ini, God's Word is a transforming potential, atau firman Allah adalah potensi yang mengubahkan. Mari kita baca ayat pertama kita pagi hari ini. Bagi yang ada di rumah, kita bisa buka dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga aja dulu. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau saya pakai kacamata, embun datang di kacamata. Jadi saya bisa lepaskan ini dulu. Karena ini jauh dari teman-teman. Kejadian 1 ayat 1 dan 3 sampai 3. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat 1. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ini ayat pertama. Ayat-ayat pertama di kitab pertama di Alkitab kita. Dan ini kitab atau katakanlah pasal yang sangat-sangat penting. Karena ini menyangkut penciptaan, pasal 1 dan pasal yang kedua. Semua yang ada di Alkitab mulai dari pasal 3 sampai dengan Wahyu, itu semua berasal daripada pasal 1 dan pasal yang kedua. Dan kita lihat bagaimana permulaan ya bumi ini, yang dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau Bapak Ibu masih mengingat tahun-tahun kemarin, tahun lalu mungkin, saya sempat menyinggung tentang antara ayat ayat 1 dan ayat yang kedua, sebenarnya itu ada peristiwa yang terjadi di surga. Peristiwa di mana Lucifer, dia memberontak kepada Allah sebagai raja kemuliaan, dan akhirnya Lucifer itu dia dicampakkan ke bumi. Ya, bersama dengan sepertiga malaikat di bawah pimpinan Jenderal Lucifer, Menteri Lucifer, karena dia termasuk menteri kebudayaan
seni dan lain-lain, menyangkut seni dan lain-lain kalau dia di dalam satu negara, ya. Dia berontak kenapa? Karena di tulisan kitab Yesaya dia ingin menjadi sama seperti Allah, ya. Dan akhirnya dia dicampakkan. Waktu dia dicampakkan, maka terjadilah keadaan yang dalam ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, ya. Kosong, belum berbentuk artinya tidak teratur. Kemudian dikatakan gelap gulita. Gelap gulita menutupi. Sebenarnya gelap gulita itu terjadi pada waktu Lucifer itu dicampakkan. Karena dia melawan Allah yang adalah terang. Dan dia dicampakkan sehingga dia menjadi simbol daripada kegelapan. Sehingga waktu dia ada di bumi, maka dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Nah, Bapak Ibu dikasih, kondisi yang terjadi ini ya, bumi belum berbentuk, bumi tidak teratur, bumi belum diatur, yang ini harus ada di sini, yang ini harus ada di sini, ya kan? Dan kita lihat untuk supaya ada sesuatu perubahan yang terjadi, maka di ayat yang ketiga itu sangat jelas. Ayat yang ketiga dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kalau kita membaca Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, dikatakan di situ Yohanes 1 ayat yang pertama atau ayat 1. Sabar, ya. Mari baca sama-sama ini, Yohanes 1 ayat 1. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kata firman di sini pakai kata logos. Logos itu diartikan ekspresi pikiran atau manifestasi pikiran. Kalau misalnya Kak Meki ada memikirkan sesuatu, ada sesuatu yang dia pikirkan, maka sebelum dia manifestasikan itu atau dia ucapkan itu, maka saya tidak bisa tahu apa yang sedang dipikirkan oleh misalnya Kak Meki. Jelas ya? Nah, sama dengan ini Bapak Ibu. Allah dikatakan pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ketiga dari kitab Kejadian dikatakan maka berfirmanlah Allah. Waktu Allah berfirman, maka dia sedang mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya. Waktu Allah berfirman, maka dia sedang memanifestasikan apa yang ada dalam pikirannya. Dan tema kita pagi hari ini, bahwa firman Allah itu memiliki apa? Kekuatan untuk apa? Mengubahkan, potensi yang mengubahkan, Firman Allah itu adalah potensi yang mengubahkan. Jadi sebelum firman itu keluar, dia masih berupa potensi. Betul tidak? Kan kita lihat definisi potensi itu adalah kekuatan yang belum dilepaskan. Ya. Kemampuan yang masih tersembunyi. Jadi sebelum firman keluar, itu masih potensi. Tapi pada saat dia keluar, potensi dalam diri Allah dikeluarkan, yaitu firman. Dia berfirman, maka terjadi perubahan. Yang tadinya gelap, ya kan? Dan dikatakan ayat yang ketiga, kejadian tadi. Dan yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ingat, ayat yang kedua tadi, bumi belum berbentuk dan kosong, lalu apa? Gelap, gulita, menutupi samudra raya. Dan pada waktu Allah berfirman, Alkitab katakan Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Maka disinilah kekuatan daripada apa? Potensi daripada firman itu. Potensi yang mengubahkan.
Sebelum Allah berfirman masih gelap. Tapi sesudah Allah berfirman, firman itu merupakan potensi yang dilepaskan, maka jadi terang, maka terang itu jadi. Dan kalau kita baca, saya sudah usah baca ayat-ayat selanjutnya, semuanya didahului dengan ayat yang kelima atau ayat yang keenam. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala dan lain-lain. Ayat yang ke-9, berfirmanlah Allah. Oke? Lalu ayat yang ke-11, berfirmanlah Allah. Ayat keberapa lagi? Ayat ke-14, berfirmanlah Allah. Lalu ayat keberapa lagi? Ayat yang ke-20, berfirmanlah Allah. Halo. Kemudian ayat yang keberapa? 24, berfirmanlah Allah. Lalu ayat yang ke-26. Ini penting ini. Karena menyangkut kita. Apa dikatakan apa? Berfirmanlah Allah. Allah berfirman kepada cakrawala, Allah berfirman kepada tanah, kepada air. Semua Allah berfirman. Dan sesudah Allah berfirman terjadi perubahan. Waktu gelap, waktu Allah berfirman jadilah terang, terang jadi. Gitu. Jadi di mana firman Allah dilepaskan, firman Allah diucapkan, maka terjadi perubahan. Halo. Ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, belum ada manusia pada waktu itu. Waktu Tuhan katakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka dia jadikan laki-laki dan perempuan. Kita ada itu karena firman yang Tuhan ucapkan. Firman itu adalah potensi yang bisa mengubahkan dari yang tidak ada manusia menjadi ada manusia, yaitu pertama Adam, kemudian Hawa, dan datang kepada kita 7,6 miliar. Semua itu dari firman Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, kita tidak usah ragukan lagi bahwa firman Allah itu dia merupakan potensi yang dapat mengubahkan. Kita tidak bisa mengubah hidup seseorang. Tuhan pun tidak bisa mendikte untuk orang itu berubah. Yang Tuhan lakukan, dia berfirman. Dan orang itu harus menangkap firman itu. Pada waktu dia menerima firman itu, terjadi perubahan atas hidupnya. Minggu ini minggu yang luar biasa karena saya dengar banyak kesaksian dari jemaat ya. Apakah lewat Japri WA, lewat dia cerita ke si A cerita di saya. Saya senang, saya exciting sekali. Ada satu bapak dia bilang, orang ini bikin sangkatong ini untung, ya dia bilang begini, untung pagi beta bisa ada sate, rema beta bisa ada, malam beta bisa ada rema. Artinya kalau tidak ada sate dan rema, habis itu orang. Karena memang untuk hidup kita mengalami keberhasilan harus diisi dengan firman Tuhan. Karena firman itu bagaikan benih, begitu dia masuk dalam hidup kita, dia tertanam dalam hidup kita, maka dia akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Kita akan mengalami perubahan, kita akan mengalami transformasi, kita akan mengalami yang namanya metamorfosa, kita terus berubah dan diubahkan menjadi sama seperti Kristus. Saya kira media-media yang ada itu, platform-platform yang ada, WhatsApp, Facebook, apalagi TikTok, apalagi sebutkan satu demi satu. Instagram tidak akan mengubah orang. Mungkin akan mengubah orang hanya sesaat saja. Karena di situ ada yang namanya apa itu? Apa itu? Kalau kimia itu istilahnya apa? Chemistry, cuma sesaat saja. Gitu. Waktu kita taruh foto kita di misalnya di Instagram, di Facebook, orang puji, keren, bagus, mantap, kita senang. Untuk sesaat itu saja Bapak Ibu.
Tapi itu tidak akan mengubah hidup kita. Yang bisa mengubah hidup kita adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memiliki potensi yang besar untuk dapat mengubah hidup seseorang. Makanya minggu lalu kita baca 2 Timotius 3:16, setiap firman atau setiap tulisan diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Makanya kenapa kita terus saat ini stick dengan pagi kita terima saat teduh, sore kita terima rema malam. Saya membayangkan jemaat kalau dia baca pagi jam sekian, ada yang setengah jam kemudian, ada yang setengah jam kemudian, ada yang setengah jam kemudian, sampai siang, mungkin sampai sore dan sudah dapat rema malam. Maka ini kita dikelilingi dengan firman untuk jemaat yang ada. Ada banyak kesaksian-kesaksian. Tadi malam saya taruh di grup. Dia pemilik salon. Dia punya yang bekerja. Dia share, dia bilang begini, kondisi hidup seperti ini, pandemi seperti ini, itu kita akan bisa bertahan kalau kita bisa punya firman. Waktu dia ngomong itu benih yang ditabur Bapak Ibu. Dan akhirnya, 2 orang yang kerja itu, mereka nangkap. Mereka bikin quote, tadi malam saya buat quote. Ada satu yang dia bilang masih sementara suka dia agak setengah mati Bapak Ibu. Saya mau katakan, jangan kita anggap remeh apa yang kita hasilkan dari saat teduh, apa yang kita hasilkan daripada rema malam, renungan malam, yang orang lain baca. Karena itu benih, dengarkan, benih, the power of benih. Ingat, firman waktu disampaikan, itu mengubah, itu dalam bentuk benih. Tapi sekali dia sudah tertanam, dia akan bisa mengubah, mentransformasi hidup orang lain. Tadi malam satu jemaat dia bilang, saya taruh di grup, Kak, saya baru tahu, sekarang saya bisa jadi berkat buat orang lain. Bagi saya pribadi, saya tidak peduli berapa yang like, berapa yang komen. Yang penting saya tabur. Benih, tabur. Saya tidak pusing, mau berapa yang komen, mau berapa yang like. Tapi kalau mereka baca, benih itu akan tumbuh. Benih itu akan mengubahkan hidup orang lain. Satu ibu, kayaknya ada yang WA dia. Saya diberkati dengan ibu punya quote. Saya ingin supaya saya bisa mengalami seperti itu. Tolong doakan saya. Ibu ini dia chat di WA. Akhirnya dia doakan lewat voice recorder buat ibu ini, Bapak Ibu. Dalam kondisi kita bisa berinteraksi secara fisik, Tuhan berikan kita jalan untuk kita bisa berinteraksi secara spirit lewat saat teduh, lewat remah, lewat ada yang pimpin doa. Jangan remehkan itu Bapak Ibu. Maka saya bilang ke anak-anak di rumah, ikuti, dengar doa, ikuti. Kita ikuti, amenkan. Amenkan. Ya mungkin berdoa ada yang sakit, berdoa untuk ada yang ulang tahun. Kita amenkan. Karena waktu kita amenkan, kita sedang membuat satu kekuatan yang besar, bahwa lewat rema yang kita terima, lewat sate yang kita terima, didoakan, diteguhkan, itu akan bisa meledakkan Bapak Ibu. Akan bisa mentransformasi hidup banyak orang. Amin Bapak Ibu. Seringkali kita anggap biasa-biasa hidup kita. Tapi coba kita mulai taruh firman ini, yang bisa memiliki potensi mengubahkan. Kita terima firman, jangan simpan sendiri, dengarkan. Potensi itu bukan untuk diri sendiri. Dengarkan, potensi itu bukan diri sendiri. Potensi itu adalah untuk orang lain. Kita harus lepaskan. Makanya saya tidak pusing, orang mau puji saya atau tidak. Saya lepaskan potensi. Saya lepaskan, saya taruh. Kalau ataupun ada yang misalnya bagaya misalnya. Tidak. Kita punya nilai, kita mau hidup secara efektif. Living effectively, maka ada logonya. Jadi kalau ada orang bilang begini, pamer-pamer atau bagaya di media sosial, kasih tahu aja, saya hanya mau hidup secara efektif.
Saya mau menjadi pengaruh yang positif kepada orang lain, berdampak kepada orang lain, karena saya percaya bahwa apa yang saya terima dari Tuhan, waktu saya bagikan, itu bisa mengubahkan hidup orang. Katakan amin. Makanya jangan menganggap remeh Bapak Ibu, firman ini. Kalau tidak Tuhan berfirman, apakah terjadi terang? Tidak. Kalau Tuhan tidak berfirman, apakah terjadi cakrawala, ada bulan, matahari, langit? Apakah dipisahkan antara darat dan laut? Tidak terjadi. Tapi waktu Tuhan berfirman, maka terjadi perubahan, terjadi transformasi Bapak Ibu. Seorang ibu dia bilang waktu, saya baru tahu bahwa saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengarkan, dia hidupnya sedang mengalami transformasi yang sebenarnya sudah harus sekian lama dia tahu bahwa hidupnya itu bisa Tuhan pakai untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Kita mulai merasa bahwa ternyata beta ini, jadi selama ini mungkin kita pikir saya cuma sekedar inilah, saya cuma sekedar mungkin ibu rumah tangga lah, saya cuma mungkin sekedar sopir lah, saya mungkin cuma sekedar ojek lah, saya mungkin cuma sekedar grab lah. Padahal semua bagian-bagian hidup itu, di situ Tuhan sudah taruh potensi yang ada dalam diri kita untuk kita lepaskan. Makanya jangan simpan firman itu sendiri, ya, untuk saya dan saya. Itu siapa itu? Binatang apa namanya? Siput ya atau ya? Dia sedot untuk dirinya sendiri. Ya siput ya. Lintah. Untuk saya dan saya, makanya enggak besar-besar dia, cuman begitu sah. Aduh. Makanya jangan kikir Bapak Ibu. Jangan hanya engkau terima. Dan engkau terima, renungkan itu sendiri, dan engkau bertumbuh sendiri, nanti bisa ada kelainan nanti. Betul. Tapi kalau kita terima firman, kita bagikan. Kita terima, kita share. Kita terima, kita share. Berapa malam lalu satu ibu, saya sudah taruh di grup. Tetangganya, dia share tentang potensi Bapak Ibu. Saya jadi geli dengan baca itu. Kak, saya baru pulang, share tentang potensi. Dan ibu yang dia share ini, dia berkomitmen untuk dia mau melepaskan potensi di tempat di mana dia bekerja. Bukan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Dimulai daripada firman yang kita share. Kenapa? Firman Allah itu punya potensi yang dapat mengubahkan, kekuatan yang dapat merubah orang, mentransformasi hidup orang lain. Maka dari itu pagi hari ini, kita udah belajar 1 minggu ini banyak tentang dasar-dasar, prinsip-prinsip tentang potensi. Maka jangan, ingat, tahun ini kita tahun hidup secara intensional. Intentional living. Hidup secara disengaja. Maaf, saya share tentang diabetes. Saya cek mereka Bapak Ibu, karena mereka tanggung jawab saya. Kamu ikuti rema ya. Terus langsung baca atau ikuti doa yang pimpin doa? Dia bilang beta langsung baca. Loh, kenapa enggak ikuti doa? Ya kan? Jadi mungkin karena faktor langsung sah di intinya. Tapi dengarkan, kita harus kembangkan untuk secara sengaja. Tidak, saya mesti dengar. Gitu loh. Karena doa yang lagi doa ini dia juga minta hikmat Tuhan. Dia berdoa, yang sakit disembuhkan, ya kan? Dia berdoa yang ulang tahun, dia berdoa untuk yang lain. Kita pun satu kali akan dapat tugas doa. Ya. Akhirnya kita dapat memberkati orang lain lewat doa kita. Waktu kita dengar, langsung. Terima kasih buat doanya. Terima kasih buat doanya. Kalau engkau diberkati dengan share daripada teman di grup, terima kasih. Dengarkan, efeknya apa? Akan terjadi ikatan antara kita dengan dia. Ikatan secara spirit. Dan di mana dikatakan firman Tuhan, di mana ada kesatuan, ikatan ya, yang kuat, di situ Tuhan memerintahkan berkat. Mazmur 133. Ya, di mana ada kerukunan. Dan Yabes bilang, oke, beta siap untuk mau secara sengaja, secara intensional. Kalau ada masih Senin Kamis, sekarang mulai sekarang. Saya juga kasih tahu orang-orang tua yang ada. Tolong motivasi anak-anak di rumah. Supaya mereka juga mulai
beri perhatian. Untuk apa? Diisi dengan firman. Karena firman itu adalah potensi yang bisa mengubahkan, benih yang bisa mengubahkan. Mengubahkan hidup kita dan juga bisa mengubahkan orang lain. Coba Bapak Ibu pikirkan kalau kita punya 3 anak di rumah, mereka sangat aktif dengan saat teduh, rema malam. Itu akan membantu Bapak Ibu untuk mengasuh mereka. Karena saya percaya firman yang mereka baca itu, firman yang mereka renungkan akan mengubah hidup anak-anak. Kalau saya baca anak-anak, ini kita belum terwujud untuk satu versi anak-anak, karena memang harus punya waktu yang lebih ini lagi. Jadi, saya harus fokus juga untuk mempersiapkan yang malam. Ya, kita kawin-kawinkan dengan dari berbagai sumber Bapak Ibu. Tapi saya bisa membayangkan Bapak Ibu. Sekarang ini pagi kita sudah tahu bahwa saya harus saat teduh. Malam saya sudah sore rema. Wow. Bapak Ibu tulis, taruh, kirim. Mungkin saya desain dulu, mungkin 3 jam kemudian baru dikembalikan. Ada satu ibu bilang begini, Kak, waktu Kak kembalikan, dia seperti khotbah balik di beta. Dia khotbah balik, berbicara lagi. Jadi bayangkan, diulang dari pagi kita terima, kita renungkan, kita tulis, dikirim, dan sesudah desain, dikirim balik. Dia khotbah. Nah itu, kalau begitu, masuk terus, masuk itu sampai memang betul-betul dia menjadi yang namanya sedaging. Hidup kita sedaging dengan firman. Kita jadi manusia firman. Haleluya. Ingat, jemaat Berea, karena mereka meneliti firman. Ini jelas. Hati mereka lebih baik daripada orang-orang yang lain yang tidak meneliti firman. Baca dalam Kisah Para Rasul, jemaat Berea. Jadi hati yang baik itu ada hubungan yang erat dengan seberapa firman yang masuk, yang kita terima dalam hidup kita sehari-hari. Artinya apa? Firman Allah memiliki potensi untuk mengubahkan hati kita menjadi hati yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati kita semua jemaat Tuhan. Biarlah kita ambil kesempatan beberapa saat ini. Kita berdiam. Saya kasih kesempatan kita beberapa saat ini, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah atau di mana saja engkau berada. Biar engkau resapi. Belum terjadi sesuatu kalau belum firman disampaikan. Belum terjadi perubahan kalau Allah belum berfirman. Tapi begitu Allah berfirman, terang jadi. Begitu Allah berfirman, air terpisah dengan daratan. Begitu Allah berfirman, tumbuh-tumbuhan muncul. Begitu Allah berfirman, jadilah kita manusia. Firman Allah adalah potensi yang mengubahkan. Mau hidup kita berubah? Firman Allah jawabannya. Dia sumber potensi kita. Firman adalah Allah. Coba renungkan. Dalam sehari itu, apakah engkau diisi dengan firman Tuhan? Atau justru engkau diisi dengan berita-berita COVID, berita-berita yang kita dengar, kejadian-kejadian yang ada? Tidak mengherankan kalau kita seringkali tidak bisa mengatasi resesi atau krisis yang terjadi atas hidup kita, karena kita tidak memiliki firman yang memiliki potensi untuk dapat mengubahkan. Teman-teman yang mengalami kesembuhan karena mereka percaya kepada firman yang dapat mengubah mereka.
Kita tidak bisa menjangkau mereka hanya lewat doa-doa kita, tapi mereka juga percaya karena janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak pernah terlambat, karena janji Tuhan punya potensi untuk dapat memberkati kita, untuk dapat menolong kita. Dalam pekerjaan kita, lengkapi hidup kita dengan firman. Dalam kita berinteraksi, lengkapi hidup kita dengan firman Allah. Karena itu dapat mengubah kita, mengubah orang lain. Kalau kita menerima firman, jangan simpan itu sendiri. Jangan makan firman itu sendiri. Tuhan ingin untuk kita bagikan, karena itu merupakan potensi yang dapat mengubah hidup orang lain. Kalau kita selama ini bermasa bodoh, saatnya kita bangkit. Saatnya kita sadar. Saatnya kita untuk bergerak. Karena kita adalah duta-duta kerajaan. Tuhan berikan penugasan kepada setiap kita. Tuhan mau supaya firman-Nya itu bisa tersebar, supaya firman-Nya itu bisa menyeluruh, didengar. Maka kitalah, oh haleluya, saya percaya Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita sebagai duta-duta kerajaan Allah. Perlindungan 1x24 jam menjadi bagian kita, Bapak Ibu. Kita boleh kena mungkin positif, tapi pulih, karena penugasan sedang ada pada kita. Jangan pasif, jangan berdiam diri, jangan bermasa bodoh. Bergerak, keluar dari zona nyaman kita pagi hari ini. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Roh-roh yang merasa diri nyaman di zonanya, Tuhan izinkan Tuhan supaya kami ada keluar dari zona itu. Ada tantangan-tantangan baru yang Tuhan izinkan untuk kami akan hadapi Tuhan, sehingga hidup kami akan diimprove, hidup kami akan terus mengalami peningkatan. Haleluya Yesus Tuhan. Jesus Lord, Jesus, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Firman-Mu mengubahkan, firman-Mu punya potensi untuk mentransformasi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Biar izinkan Tuhan bekerja, izinkan Tuhan mewahyukan kebenaran itu, izinkan Tuhan menanamkan itu dalam roh kita. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, Jesus Tuhan. Haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah, muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara dilumpuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita.
kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Kita berdoa supaya kerajaan Allah datang atas teman-teman kita, atas komunitas Anda Bapak Ibu. Tentunya kita rindu juga komunitas kita mengalami perubahan, mengalami transformasi. Teman-teman kita mengalami perubahan. Biar kita menjadi pembawa firman. Biar kita menjadi pembawa terang itu. Lewat kehidupan kita. Lewat status-status sosial kita. Biar kita mau ambil itu sebagai sarana untuk kita dapat membawa firman itu. Karena firman itu memiliki potensi untuk dapat mengubahkan. Engkau yang mendengar ini, sampai kau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, maukah engkau buat komitmen? Engkau berkata kepada Tuhan, saya sudah diberkati banyak dengan firman-Mu. Saya egois kalau selama ini saya hanya simpan sendiri. Tapi mulai saat ini engkau buat komitmen, Tuhan, setiap firman saya terima, dari yang saya baca, dari yang saya renungkan, yang saya lakukan, saya ingin bagikan Tuhan. Karena ada banyak orang yang perlu ditolong. Teman-teman kita mungkin yang sekarat secara emosi, secara roh, dia sudah hampir mati mungkin secara spiritnya. Dan kitalah yang menjadi utusan Tuhan. Tuhan tugaskan kita untuk dapat bergerak, bertindak dengan sengaja. Bukan sekedar kita main-main saja, tapi kita berdoa, Tuhan, saya mau kasih status saat ini Tuhan. Lewat coach saya, urapi Tuhan, urapi, supaya itu jadi berkat. Kita tidak ada kesempatan bertemu secara fisik Bapak Ibu, tapi kita bertemu banyak mungkin di media sosial yang ada. Tapi biar jadikan itu untuk supaya kita memberkati banyak orang. Haleluya. Di mana engkau duduk saat ini, aku buat komitmen, engkau bisa mengangkat tangan kananmu saat ini, taruh tangan kirimu di dadamu. Tuhan, diberkati tangan-tangan yang diangkat pagi hari ini Tuhan, yang berkomitmen untuk menjadi pembawa firman, untuk menjadi jembatan Tuhan untuk firman bisa tersampaikan kepada teman-teman kami, kepada komunitas kami, kepada keluarga kami, kepada siapa saja. Oh, aku berdoa biarlah urapan Tuhan menutupi kami, melindungi kami, menguasai kami, mendominasi hidup kami, sehingga kami tidak hidup untuk diri sendiri, karena potensi Tuhan sudah berikan kepada kami untuk orang lain Tuhan. Sehingga kami akan menemukan keberhargaan kami, kebernilaian kami. Kami akan bisa merasa puas atas hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Diberkati buat anak-anak juga Tuhan. Tolong Tuhan kasih hikmat kami untuk hari-hari ke depan. Mereka juga sudah punya saat teduh versi anak-anak. Diberkati untuk orang-orang tua yang dengan sengaja terus memotivasi anak-anak mereka Tuhan. Oh Tuhan, aku berdoa memberkati setiap mereka. Orang tua, opa, oma yang ada, papa, mama yang ada, Tuhan, Engkau karuniakan terus mereka hikmat. Diberikan kepada mereka Tuhan visi-visi dari Tuhan, supaya mereka dapat melepaskan potensi mereka kepada generasi yang Tuhan percayakan kepada mereka. Haleluya. Karena kami percaya generasi anak-anak kami juga dapat meneladani, mencontohi, sehingga mereka akan lepaskan kepada generasi selanjutnya Bapak. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu. Terima kasih buat minggu yang sudah kami lewati. Terima kasih buat teman-teman sudah dipulihkan Tuhan. Oh mereka mengalami Tuhan peristiwa iman, dan kami percaya mereka mengalami Tuhan peningkatan. Mereka mengalami Tuhan
ada dalam dimensi yang berbeda lagi Tuhan. Kalau ada yang sedang sakit saat ini, Engkau yang ada di rumah, angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu pada bagian tubuhmu yang sakit, di mana berita disampaikan terjadi perubahan, di mana berita kerajaan disampaikan terjadi transformasi. Maka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, yang menghadapi jalan buntu, oh ada jalan keluar dalam nama Yesus. Beri hikmat kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya hikmat yang dari Tuhan lewat firman-Mu akan menuntun kami untuk kami dapat menjalani kehidupan kami dengan hikmat ini. Terima kasih, terus ubah kami Tuhan menjadi sama seperti Engkau. Meteraikan kebenaran-Mu buat jemaat Tuhan di rumah saat ini, dalam gereja, di mana saja mereka mengikuti. Kami akan mengakhiri untuk ibadah raya online pagi hari ini. Kami serahkan untuk minggu berjalan ini Tuhan. Biarlah menjadi minggunya Tuhan. Mulai besok dengan aktivitas kami masing-masing, apakah di rumah, di tempat usaha, atau di mana saja, Engkau bersama dengan kami. Firman Tuhan tuntun kami menjadi pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak akan salah melangkah. Kami tetap berjalan dalam kebenaran, karena disitulah kami akan terus menjadi berkat bagi sesama kami. Diberkati mereka yang berulang tahun di minggu berjalan ini Tuhan. Roh umur panjang ada atas mereka, kesehatan atas mereka Bapa, maupun keluarga-keluarga yang berjumpa dengan ulang tahun pernikahan mereka. Berkatilah mereka semua Tuhan, supaya mereka semakin ada dalam dimensi yang lebih dalam lagi, dalam mereka, dalam hubungan dengan Engkau. Mereka semakin lebih intim lagi, sehingga Tuhan terus dipermuliakan atas kehidupan mereka Bapa. Anak-anak juga yang secara online, mereka sekolah dari rumah, juga ada yang bekerja dari rumah. Diberkatilah semua kami Tuhan. Lebih daripada itu, kesehatan daripada Allah menjadi bagian kami Tuhan. Kami percaya kalau kami taat pada firman-Mu, kami setia dengan Tuhan, kami taat dengan hukum-hukum alam yang ada, kami taat dengan hukum-hukum kesehatan, prokes, protokol kesehatan yang ada. Dan Tuhan, kami menjaga hidup kami, gaya hidup yang sehat. Kami Tuhan beristirahat cukup. Tuhan, kami percaya bahwa perlindungan Tuhan berlaku bagi kami. Sekali lagi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap virus-virus apapun itu, maka kami tolak itu dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Dan kami terus terpelihara sampai Tuhan Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, buat seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah raya online ini. Dan kalau antara jemaat juga mau menyampaikan persembahan dan persepuluhannya Tuhan, Tuhan Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Engkau buktikan bahwa Engkau membuka tingkap langit dan Engkau mencurahkan berkat. Engkau halau setiap belalang-belalang yang dapat merusak, merugikan anak-anak-Mu Tuhan, keluarga-keluarga anak Tuhan yang ada. Kami percaya kami aman karena kami ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami tinggal, kami nikmati hidup kami dengan kasih karunia yang melimpah daripada Tuhan. Untuk itu semua yang ada baik di gereja maupun di rumah serta di mana saja, tadakan kedua tangan-Mu, mari kita menerima berkat daripada Allah. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sudah berfirman, dan firman itu memiliki potensi untuk dapat mengubahkan. Berkat ini menjadi bagian kami dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami terima berkat ini, dan semua kita yang sudah menerima berkat yang sempurna yang datangnya dari Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu, selamat menikmati waktu bersama-sama dengan keluarga. Seperti orang
pulihkan keadaan.